Oke, saya untuk closing statement ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Satu, psikologi dendam, dan yang kedua tentang cinta besar. Saya mau bertanya ke Pak Afkar dan ke Pak Tato dah. Pernah melakukan kesalahan nggak? Iya. Pernah berbuat dosa nggak? Sering. Ya. Ingin diampuni nggak dosa Anda? Sangat ingin, Bu. Sangat. Nah, ketika ada orang bersalah kepadamu, ingin memaafkan nggak? Ingin, Bu. Bulit kan? Bisa ada dualisme dalam dirimu. Ketika engkau yang bersalah, minta dimaafkan. Tapi ketika ada orang yang salah kepadamu, engkau tidak bisa maafkan. Jujur nggak hatimu? Bulit, Bu ya. Ini satu persoalan. Jadi kalau engkau tidak mau memaafkan orang lain, hendaknya muncul rasa malu kepada Tuhanmu. Kenapa aku minta diampuni, tapi orang lain tidak engkau ampuni. Kemudian, memaafkan itu adalah sama dalam seperti orang bersodakoh. Makanya dalam hadis Nabi, al-afu sodakoh. Ya, ketika Anda ada orang kelaparan, dikasih uang, lalu makan, akhirnya dia bisa menyambung hidupnya lagi. Berarti Anda menyelamatkan seseorang, betul nggak? Nah, dengan ampunanmu yang kau berikan kepada orang yang bersalah, Anda juga menyelamatkan seseorang dari hukuman Tuhan. Berapa banyak, kalau saya malas cerita pahala-pahala itu ya dengan logika aja dah, orang jadi tidak berpikir dengan cerita pahala. Ya, artinya bahwa betapa gembiranya. Kita nggak usah nanti orang di akhirat karena engkau memaafkan akhirnya nggak jadi masuk neraka atau hukumannya dipersingkat. Kayak apa rasa senangnya orang yang diberi ampunan? Yuk kita lihat kepada orang-orang yang para residivis yang dapat potongan hukuman, remisi. Coba Anda bayangkan seseorang dibebaskan dari hukuman. Coba bayangkan kayak apa perasaan bahagianya. Dia menghirup udara bebas yang sebetulnya dia harus dihukum 4 tahun lagi. Tapi kan dapat remisi, kayak apa gembira dia. Anda ingin nggak melihat saudara Anda gembira seperti itu? Selama ini ternyata kenapa orang tidak memaafkan adalah egois juga sesungguhnya. Iya dong, enak sendiri aja. Kalau kamu salah mintanya dimaafin gitu. Kalau orang lain, ya. Jadi saya ulang lagi, ketika di dalam dirimu masih ada dendam dan sulit memaafkan, nggak usah bicara tentang bagaimana menciptakan perdamaian dunia. Dunia hanya dicipta perdamaian, hanya satu caranya, rekonsiliasi, saling memaafkan satu dengan yang lain. Kita ambil contoh di Afrika Selatan yang dulu dipraktekkan politik apartheid, yang setelah Mandela menjadi presiden tidak ada orang putih yang dicincang kok. Mereka ada kesetaraan antara yang berkulit putih dan berkulit hitam. Nelson Mandela telah menyampaikan rekonsiliasinya. Tidak ada beda hak dan kewajiban warga negara Afrika Selatan baik yang berkulit hitam maupun yang berkulit putih. Ini menjadi negara modern dan stabilitas terjamin karena rekonsiliasi, saling memaafkan. Ini penting dalam kehidupan. Perdamaian dunia sampai perdamaian hatimu sendiri adalah kuncinya bagaimana engkau mampu memaafkan orang lain. Paham? Suami istri tidak ada jaminan pacaran 7 tahun, jodohnya panjang langgeng. Tidak ada jaminan dengan harta berlimpah ruah hidup mereka bahagia. Yang menjamin mereka itu hidup bersama sampai dunia akhirat adalah karena masing-masing berjiwa besar untuk siap memaafkan apapun kesalahan istri
Dan istri pun berjiwa besar, siap memaafkan kesalahan suami, apapun kesalahannya. Itu yang menjamin kebersamaan kita. Luar biasa. Paham? Ya. Oke. Yang kedua, cinta besar. Si perempuan tadi yang dinikahi setelah dia hamil 2 bulan, ya, ditutup aibnya, diselamatkan anaknya, baru dia tersadar bahwa suamiku bukan sembarang orang. Dia berani berkorban kepada aku. Di situ terbangun cinta besar. Saya pastikan perempuan yang ditolong seperti itu pasti akan memberikan kepercayaan yang sepenuhnya pada suami yang sangat baik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.